Tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Hari ini Tamara lalui dengan biasa. Pekerjaannya berjalan lancar, ia pun pulang tepat waktu tanpa lembur khusus. Ia berjalan kaki dari kantornya menuju tempat kosnya seperti biasa. Saat sudah hampir sampai di kosnya, Tamara melihat penjual telur gulung di depan sebuah SD. Tamara pun mampir dan membelinya. Seorang anak menghampirinya. Anak itu berkulit sawo matang dan lebih gelap lagi. Rambutnya kemerahan akibat sinar matahari. Sepertinya anak ini gemar bermain di luar ruangan. Seragamnya pun sudah lusuh dengan atasan kemeja yang berwarna putih kumal dan rok pada umumnya berwarna merah, namun yang dikenakan anak ini warnanya sudah memudar. Anak itu menatap Tamara dan penjual telur gulung itu bergantian. Tamara menawarkannya pada anak itu merasa iba. "Kamu mau, Dek?" tanya Tamara. Anak itu menggelengkan kepalanya. "Memang saya kelihatan?" tanyanya. Tamara pun baru tersadar bahwa anak ini bukan manusia. Ia pun mengangguk lalu memberi isyarat dengan tangan agar anak itu mengikutinya. Ia khawatir jika meneruskan bicara di sini, maka pedagang itu akan curiga padanya yang berbicara seorang diri, dan akan nampak aneh, bukan? Anak itu mengikuti Tamara yang pindah ke samping sekolah itu. Sebuah lahan kosong dengan rumput liar yang sudah cukup tinggi, tanda tidak terawatnya tempat itu. Tamara duduk di atas sebuah kayu yang tergeletak di sana, dan anak itu mengikutinya duduk di sampingnya. "Nama kamu siapa?" tanya Tamara. "Saya?" Lagi-lagi anak itu bertanya, tidak yakin bahwa Tamara bisa melihatnya. Tamara mengangguk sambil memberikan senyumnya. "Prita," jawab anak itu. "Cantik," ujar Tamara. Anak itu mengernyitkan dahi antara bingung, tak percaya, dan marah. Tamara bingung dibuatnya atas reaksi anak itu. "Bohong," sugah anak itu ketus. "Kok bohong?" tanya Tamara. "Saya kan jelek, hitam, dekil, miskin. Semua teman dan guru saya bilang begitu." "Masa guru kamu bilang begitu?" tanya Tamara tak percaya. "Iya, tapi mereka ngomongnya bisik-bisik, cuma saya pernah dengar kok," seru anak itu seperti ngotot. Tamara pun mengangguk. "Kalau teman kamu, masa bilang kamu begitu?" pancing Tamara. Anak itu mengangguk lagi. "Iya, setiap hari mereka selalu ngatain saya. Padahal saya nggak pernah nakal. Saya baik sama mereka, tapi mereka terus-terusan ejek saya. Saya tahan, saya nangis, mereka juga nggak kasihan sama saya." "Kamu cerita ke orang tua kamu nggak?" tanya Tamara saat anak itu menggeleng. "Ayah sibuk kerja, pulang-pulang udah malam, marah-marah lalu lanjut tidur." "Ibu kamu?" tanya Tamara. "Ibu pergi dari saya masih kecil," kata ayah. "Ibu nggak pernah nemuin kamu?" tanya Tamara. "Enggak, ibu lebih sayang sama anak barunya," ucap anak itu ketus. Tamara menggeleng-gelengkan kepalanya miris. "Telur gulung," ia menawarkan telur gulung pada sosok anak itu. Kemudian baru teringat bahwa sosok mereka tidak bisa makan normal. Anak itu tentu saja menolaknya. "Kamu udah lama ada di sini?" tanya Tamara. "Udah, 15 Maret 2020, ujar anak itu lirih. "Itu tanggal kematian saya," ujarnya lagi. "Apa kamu sakit?" tanya Tamara. "Enggak." Lalu, Tamara makin penasaran. "Saya minum obat nyamuk. Saya pengen tahu apa ayah bakal sedih kalau saya mati." Tapi ternyata dia cuma diam saja. "Nangisin saya aja enggak," kata anak itu. "Kenapa kamu memilih mengakhiri hidup kamu?" tanya Tamara. "Saya ingin jadi hantu agar bisa nakutin teman-teman saya yang udah hina saya setiap hari. Saya ingin bikin mereka mati ketakutan." Tapi nggak ada yang bisa lihat saya," gerutu anak itu. "Dari mana kamu tahu kalau kamu sudah meninggal? Minum obat serangga kan nggak selalu berhasil buat meninggal," ujar Tamara. "Saya nggak tahu beli sianida di mana, jadi saya minum yang ada aja di rumah. Saya tahu saya mati karena saya lihat ayah panik bangunin saya yang nggak bangun-bangun. Pas ayah lengah, baru saya berdiri dan ngeliatin ayah aja. Tapi dia nggak sedih sama sekali. Saya coba pegang tangan ayah, nggak terasa sama ayah. Dari situ saya tahu kalau saya sukses mati," jawab anak itu polos. "Kenapa kamu harus balas dendam? Kamu gak kasihan sama ayah kamu? Dia pasti sedih kan?" tanya Tamara. "Gak, dia gak pernah pedulin saya. Saya sering ngadu gimana teman-teman ke saya, tapi ayah gak pernah peduli. Mungkin dia juga setuju sama teman-teman saya kalau saya itu jelek, hitam, dekil, miskin," ujar anak itu, tanpa ada nada sedih pada suaranya. Hanya nada kecewa dan marah. "Guru kamu tahu nggak kalau teman-teman suka hina kamu?" tanya Tamara. Anak itu menggeleng. "Ibu-ibu guru suka ngumpul terus ngetawain saya juga kok. Saya pernah mergokin mereka lagi ngomongin saya, si hitam, gitu," celotehnya marah. Sepertinya sosok ini korban bullying, tapi tidak ada tempat mengadu baik pada ayahnya maupun gurunya. Sungguh menyedihkan negeri ini. "Saya bosan hidup, setiap hari cuma bisa kesal sama saya yang jelek dan sedih,"
tapi udah gak bisa nangis lagi. Tambah sosok Prita itu membuat Tamara merasa sesak. Tidak bisa membayangkan seberapa menderitanya jadi anak itu. Umur kamu berapa? Masih ingat? Tanya Tamara. 10 tahun, jawab sosok Prita itu. Hati Tamara sakit mengetahui bahwa anak berusia 10 tahun sebegitu kecewanya dengan lingkungan sekitarnya yang menghina fisiknya. Padahal ia tidak memiliki kekurangan, hanya karena warna kulitnya dan mungkin keadaan tidak terurusnya yang tidak memiliki ibu di kehidupannya. Bagaimana bisa anak seusia itu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum obat anti serangga? Tamara benar-benar tak habis pikir, karena ia tidak bisa meminta sekedar dukungan dari ayah ataupun gurunya di sekolah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mengapa begitu banyak orang yang mementingkan penampilan fisik, materi, dan bukannya kebaikan hati? Bahkan hal seburuk itu menimpa anak sekecil ini yang harus menata hati setiap hari, menerima setiap hinaan-hinaan tersebut. Betapa jahat orang-orang di sekitarnya. Rasanya Tamara ingin mendukung anak itu untuk menakut-nakutin teman-temannya yang sudah menjahatinya. Namun ia sadar, alangkah tak dewasanya ia jika menyuruh anak ini melakukan hal itu. Sayang, memang kamu bisa nakutin teman-teman kamu? Bukannya mereka gak bisa lihat kamu? Tanya Tamara. Anak itu mengangkat kedua bahunya. Iya, belum berhasil. Saya jadi mikir, percuma dong saya mati kalau gak bisa jadi hantu. Ucap anak itu begitu polosnya dengan logika anak kecil yang dimilikinya. Tamara memeluknya. Daripada kamu begini di sini, kita ke tempat yang lebih baik yuk. Di sana kamu akan merasa damai, karena gak akan ada yang hina kamu lagi, dan gak ada yang jahat sama kamu. Kamu hanya akan menemui kebaikan di sana. Di mana kak? Tanyanya. Kali ini matanya berbinar ingin tahu. Tamara menggenggam tangan anak itu. Tapi kamu harus maafin semua orang yang udah nyakitin kamu ya. Percaya deh, setelah kamu memaafkan, hanya kedamaian yang akan kamu dapat. Dan mereka gak akan bisa hidup tenang selamanya, kata Tamara. Prita menatapnya setengah tak percaya. Kamu percaya kan kalau Tuhan sayang orang-orang yang baik? Lebih baik tetap menjadi orang baik, jadi kamu bisa damai, gak seperti mereka yang jahat-jahat. Hidup mereka gak akan pernah damai selamanya, ujar Tamara lagi. Prita mengangguk lalu menarik nafas panjang seperti bersiap-siap. Kemudian ia berkata sambil memejamkan matanya. Baik, saya memaafkan kalian semua. Ayah, bu guru, dan pak guru yang suka diam-diam ngomongin saya. Dan semua teman-teman saya. Saya lebih memilih pergi ke surga daripada menjadi hantu, ucap Rita dengan penuh keyakinan. Tamara pun tersenyum lega seraya memeluknya kembali. Prita, jangan pernah menjadi jahat karena orang lain memperlakukan kita dengan jahat. Oke? Ucap Tamara dan dibalas anggukan oleh Prita. Prita pun tersenyum untuk pertama kalinya hari ini pada Tamara. Kemudian ia menghilang dari pelukan Tamara disertai cahaya yang sangat benderang. Selamat jalan Prita.